Halo teman, bertemu kembali dengan saya, Dewi. Kali ini kita akan membahas bagaimana caranya kita menyelesaikan masalah dalam manajemen konflik. Nah, tidak ada manusia yang 100% tidak terjadi konflik di dalam hidupnya. Konflik ini selalu terjadi di dalam hidup manusia dari kita di dalam kandungan sampai kita terlahir dan sampai sebesar ini. Jadi konflik itu ada kapanpun, dimanapun kita ada. Nah, bagaimana caranya kita dapat menyelesaikan konflik ini sehingga kita bisa melakukan kehidupan kita secara normal tanpa ada beban pikiran, tanpa ada perasaan bersalah, dan tanpa ada rasa penyesalan. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan konflik itu? Jadi konflik itu adalah suatu pertentangan antara dua orang atau lebih, di mana pihak yang terlibat itu ingin hal yang berbeda dan itu bertentangan dengan pihak yang lain. Nah, konflik ini ada yang bersifat negatif dan ada yang bersifat positif. Karena tergantung lingkup ya. Jadi lingkup konflik itu ada yang bersifat di kalangan kecil, ada yang bersifat kalangan besar, ada yang ringan, sampai ada yang bersifat berat. Di kalangan kecil atau lingkup kecil itu misalnya kita sehari-hari beda pendapat dengan orang tua, beda pendapat dengan teman, beda pendapat dengan lingkungan kita pada saat debat di rapat ya, di lingkungan sosial atau di lingkungan kantor gitu. Itu selalu pasti ada konflik. Sedangkan di lingkup yang besar itu misalnya pada perang dunia pertama, perang dunia kedua gitu. Jadi suatu negara ingin menguasai negara yang lain secara sosial, ekonomi, politik, pertahanan, dan teritorial wilayah gitu. Jadi itu lingkupnya sudah dunia ya, sudah besar. Nah, di sini apakah semua konflik itu berkonotasi negatif? Ternyata tidak. Tidak semua konflik berkonotasi negatif. Ada juga nilai positifnya. Antara lain, konflik itu dapat memicu kita menjadi pribadi yang lebih baik. Mengapa demikian? Karena dengan adanya konflik itu, kita menjadi lebih secure dan lebih percaya diri karena sebelumnya kita telah menyelesaikan konflik itu secara baik-baik gitu, menyelesaikan dengan baik gitu. Jadi kita menaikkan rasa percaya diri dan secure kita gitu. Nah, di sini ada beberapa metode cara untuk menyelesaikan konflik. Di sini saya ambil metode Thomas Kilmann metode gitu ya, atau TKM. Dia membeberkan ada 5 metode dalam menyelesaikan konflik. Yang pertama adalah avoiding atau menghindar. Nah, metode ini kita benar-benar menghindar dari konflik. Artinya kita jadi tidak berniat untuk meraih tujuan kita atau tidak lagi berkompromi sama sekali dengan pihak lain gitu. Jadi misalnya di sini misalnya kita di suatu swalayan itu ada diskon ya, ada diskon. Nah, diskon di kue ya, misalnya di toko kue pastry gitu kan. Nah, kebetulan kita suka sekali dengan kue ini gitu, dan itu tinggal satu-satunya gitu. Dan ternyata ada pihak lain yang juga sama dengan kita menyukai kue ini, dan itu memang jadi kita berkompetisi untuk mendapatkan kue ini.
Tapi kita pikir lagi, ya sudahlah buat dia saja gitu, karena dengan tidak makan kue ini juga kita tidak apa-apa, tidak akan mati. Kita bisa mencari kue yang lain. Nah, contohnya seperti itu ya. Dan yang kedua adalah compromising atau kompromi. Jadi metode ini dilakukan bila kita mencari solusi untuk memuaskan sebagian pihak lain. Nah, tentu ada pihak yang dipuaskan dan ada pihak juga yang merasa tidak terpuaskan. Jadi di sini kita mencari sebagian besar pihak yang bisa dipuaskan. Kompromi. Nah, sebenarnya tujuan metode kompromi ini lebih kepada deadline yang ingin dicapai. Jadi sifatnya bersifat sementara gitu ya. Contohnya itu kompromi misalnya di suatu pekerjaan, di suatu perusahaan ya kan. Nah, ada deadline, saya disuruh mengerjakan tugas untuk rapat berikutnya gitu kan. Jadi saya untuk menyusun agenda rapat gitu kan. Nah, di sini karena rapat itu deadline-nya sudah sangat dekat dan krusial sekali masalah yang ingin dibicarakan. Jadi kita kompromi dengan atasan saya gitu, dengan manajer saya. Kira-kira itu tujuan yang mana dulu yang ingin kita bahas gitu. Jadi benar-benar garis besar atau masalah mana dulu yang akan kita bahas gitu. Nanti selebihnya masalah yang lain yang tidak krusial sekali bisa kita bahas di rapat berikutnya gitu. Nah, ini contohnya yang kompromi tadi ya. Yang ketiga adalah collaborating atau kolaborasi. Jadi metode ini kita mencari solusi kebutuhan kita dengan pihak lain dibanding kita mencari jalan tengah. Jadi metode ini menekankan untuk memuaskan kedua belah pihak gitu. Jadi kita cari win-win solution. Jadi biar kedua belah pihak itu bisa sama-sama terpuaskan. Nah, metode ini efektif bila menggunakan metode simbiosis mutualisme gitu. Jadi bisa saling melengkapi gitu. Nah, contohnya adalah akomodasi itu saling melengkapi itu bila kita ada kebutuhan. Ini misalnya di suatu sosial masyarakat ya. Sosial masyarakat nih. Misalnya Pak RT, bahwa kita ada di setiap RT itu harus ada tugas ronda ya, tugas ronda. Sedangkan kadang kalau kita yang bekerja itu sudah ada jadwalnya, kita tidak bisa ronda kalau tidak weekend, hari Sabtu Minggu. Tapi ini kita dapatnya di hari lain gitu kan. Ya udah, kita kolaborasi aja karena kita tidak bisa ronda di hari biasa, jadi digantikan saja gitulah, digantikan bahwa kita yang menyediakan snack untuk yang para ronda gitu. Nah, contohnya seperti itu. Yang keempat adalah accommodating atau akomodasi. Jadi metode ini mengorbankan keinginan atau kebutuhan kita supaya pihak lain terpuaskan gitu. Jadi kita mengalah untuk menang gitu. Jadi kita mundur sedikit tapi biarkan orang lain yang bisa lebih maju gitu. Tapi biar sama-sama kita bisa sukses gitu loh. Kita bisa sama-sama terpuaskan gitu, mengalah untuk menang. Akomodasi. Contohnya adalah di lingkungan keluarga ya. Di lingkungan keluarga. Nah, biasanya kan ada agenda nih, suatu rapat keluarga lah ya. Rapat keluarga ini misalnya mau mengadakan acara apa nih di keluarga gitu kan. Nah, di saat itu
di acara yang telah ditentukan jadwalnya, nah kebetulan kita secara bersamaan kita ternyata ada janjian dengan teman lain untuk berkumpul gitu ya. Ya sudah, karena kita lebih mementingkan rasa kekeluargaan itu tadi, otomatis kita kan harus memilih mana yang harus kita jalankan gitu kan. Apakah kita bertemu dengan teman karena kita sudah janji tadi, atau kita menghadiri acara keluarga yang sudah ditentukan dan acara dan waktunya itu bersamaan ya. Ternyata kita lebih memilih ke acara keluarga gitu, karena bagaimanapun juga keluarga itu nomor satu bagi kita. Ya sudah, jadi kita mengalahkan janjian kita dengan bertemu dengan teman, padahal ini teman-teman lama ya. Nah, kita reschedule lagi jadwal kita dengan teman lama supaya bisa diundur jadwalnya, bisa ketemu di waktu yang lain gitu, waktu yang berikutnya. Nah, seperti itu. Yang kelima adalah metode competitioning atau kompetisi. Jadi metode ini digunakan ketika kita tidak mau kalah dengan pihak lain. Jadi ada persaingan antara kita dengan pihak lain. Jadi ada kompetisi, ada persaingan ya. Metode ini jarang digunakan kalau kita mementingkan rasa kebersamaan, rasa persatuan gitu. Nah, metode ini digunakan biasanya untuk black campaign gitu, kampanye hitam. Jadi misalnya apabila kita ikut dalam pemilihan kepala daerah, ya kan? Nah, lawan kita juga sama gitu. Ternyata dia juga mencalonkan diri jadi kepala daerah. Nah, mereka berpikir bagaimana caranya mereka untuk menang gitu kan. Apapun cara dilakukan, yaitu dengan black campaign itu tadi, kampanye hitam. Kampanye hitam tuh ya itu tadi, jadi menyebarkan berita-berita hoax gitu ya, yang menjatuhkan lawan gitu, supaya lawan itu kalah gitu ya dalam pemilihan itu gitu. Nah, itu kompetisi seperti itu. Jadi ini tidak dianjurkan apabila tujuan akhirnya itu kebersamaan gitu. Jadi di sini dalam 5 metode ini kita bisa memilih mana yang terbaik dan mana yang sesuai bagi kita. Jadi balik lagi kepada kita, metode mana yang lebih baik, metode mana yang menurut kita lebih nyaman kita jalankan dan sesuai dengan keinginan kita. Gitu ya. Tergantung teman-teman semua ya. Silahkan memilih mana yang terbaik buat teman-teman. Gitu ya. Nah, segitu dulu ya teman bahasan kita kali ini, supaya bisa jadi inspirasi, supaya bisa menjadi masukan dan wawasan buat teman-teman semua. Terima kasih ya teman-teman atas perhatiannya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bunyikan notif. Apabila ada video terbaru saya, kalian tidak ketinggalan notifnya ya teman-teman. Jadilah pribadi yang lebih bersyukur, jadi pribadi yang lebih saling menghargai, lebih penuh kasih, lebih penuh cinta. Terima kasih ya teman-teman atas perhatiannya. Rahayu.